Lagi sekali, apa yang perlu diperbarui? Roh dan pikiran. Saudara pernah kenal istilah inner beauty? Apa itu ayo? Jangan bilang bawang goreng, awas. Apa itu inner beauty? Kecantikan yang keluar dari dalam, saudara. Dan semua manusia di dunia sangat setuju inner beauty. Nah, memang sulit dibayangkan. Orang itu nggak dilihat dari penampilannya, dari bentuk matanya, bentuk hidungnya, dia cantik atau tidak, bukan. Tapi kalau kecantikan itu keluar dari dalam, itu luar biasa. Jadi para suami, janji ya, jangan membuat istri kita rasa nggak aman karena umurnya tambah terus, sehingga dia rasa nggak tenang. Wah, nanti jangan-jangan suamiku, awas. Jadi dua orang ini kerja sama terus. Si istri takut kalau suami nggak cantik, nanti suaminya tertarik pada orang lain. Si suami juga nggak mau kalau melihat istrinya bisa jadi tua. Saudara, itu konsep yang salah. Tuhan memperbarui kita itu dari dalam, bukan dari luar. Ngeri, akhir-akhir ini saya menemukan begitu banyak istri rasa nggak aman hidupnya, sehingga senamnya itu sampai bengkok-bengkok. Dia, aduh kasihan, harus suruh senam ini, senam itu. Tiap hari ngukuri perut aja, ngukuri pinggul aja, aduh capek bener kerjaannya. Awas kalau ada suami nyiksa istrinya seperti itu. Maka itu Pak Gembala, nanti Jody kan mau menikah tanggal 12 tau? Nah, Jodinya mana tadi? Dia mengundang saya, bilang percuma saya nggak akan datang sama Sri Nabiri. Jangan marah ya Jody ya, saya cuma ngomong aja. Nah, saya itu kalau berkati pernikahan, ya Pak Gembala nanti tambahkan, suruh Jody ngomong. Untuk pengantin laki, saya harus ngomong tambah 2 kalimat. Aku terima kamu istriku gemuk maupun kurus. Harus itu diucapkan. Serius, karena banyak suami kurang ajar, nggak mau istrinya gemuk. Ya Pak Gembala ntar ngomong sama Jody ya, suruh ngomong. Yang kedua, kalau aku selingkuh mati. Lu bener, kalau saya berkati pernikahan harus ngomong itu. Nggak berani ngomong, berarti nekat selingkuh dong orang ini. Ya enggak, untuk apa dia takut? Penting sekali. Soalnya pengantin lagi harus ngomong itu. Saudara, maka itu kalau kita nggak kenal Efesus 4:23, bahwa yang Papa perbarui adalah bukan fisik kita, tapi roh. Roh itu bicara hati, the inner man, yang bagian dalam itu dengan pikiran kita. Suatu hari saudara, saya belajar betul ini. Papa tunjukkan hal jelas. Saudara tanya pada ahli apa saja, orang itu sehat atau sakit-sakitan, para ahli akan mengatakan itu tergantung pikiranmu. Betul tidak? Tergantung pikiran. Orang itu mau sukses atau mau gagal, bukan tergantung modalnya, bukan tergantung gelarnya apa, betul? Kembali tergantung pikirannya. Orang itu nggak bisa tidur, terlalu rajin makan obat penenang, itu juga tergantung pikirannya. Jadi pikiran ini yang harus diperbarui. Maka itu kata cantik atau cakep juga tergantung kembali pikirannya. Kalau pikiran kita diperbarui saudara, maka dalam keadaan apa saja kita tidak akan pernah terpengaruh. Bagaimana fisik itu akan berubah, tidak akan pernah terpengaruh. Saudara, kalau kita mau diperbarui pikiran kita dan roh kita, wah hidup itu sungguh-sungguh menyenangkan dan itu sangat luar biasa. Karena apa? Yang dari dalam itu yang diperbarui terus-menerus. Siapa yang sering ikut seminar-seminar sekarang Pak, itu tentang manajemen, tentang apa itu yang macam-macam, seminar apa saja. Mengapa seminar-seminar akhir-akhir ini selalu ada sebuah kalimat yang dipakai, out of the box? Pada dengar kata itu? Nah, orang itu mengajak, kalau kamu tidak bisa mengeluarkan cara berpikirmu dari kotak yang lama, maka kamu mau diajar oleh siapa saja, mau belajar apa saja, kalau kamu nggak out of the box, cara berpikir, saudara pernah dengar kata paradigma, cara pola pikir, maka percuma. Siapapun yang mau ngajar nggak ada gunanya. Begitu pula firman ini. Saudara mau dengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang dari Amerika, dari mana saja, hamba Tuhan itu hebat. Tapi kalau
kita nggak diperbarui, maka kita diajar oleh apa saja, bagaimana saja pengajaran itu, tetap kita nggak akan ada perubahan. Karena pola pikir kita masih kaku. Betul atau tidak, Ustaz? Jadi dua bagian ini penting sekali. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana dua bagian hidup kita, yaitu roh dan pikiran kita bisa diperbarui. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan kepada kita di dalam kitab Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7. Saya mulai baca. Roma 7 ayat yang ke-5. Bagian pertama saja. Lihat ini kalau kita nggak mau diperbarui dalam roh dan pikiran kita. Sebab waktu kita masih hidup di mana? Dalam daging. Dalam hawa nafsu dosa. Yang dirangsang oleh hukum Taurat. Nah, saya ulangi lagi. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, yaitu hawa nafsu dosa. Walaupun kita Kristen, tapi kalau hidup kita masih di dalam daging, yaitu hawa nafsu dosa, nggak bisa kita ngalami pemulihan atau pembaruan. Karena kita masih hidup di situ. Maka itu kita perlu keluar dari sikap-sikap yang ada. Yaitu sikap daging ini tadi. Ayat 6. Tetapi kapan? Sekarang, sejak kita percaya pada Yesus, kita telah diapakan? Dibebaskan dari semua hukum manusia itu tadi. Terus, masih ayat 6. Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Itulah hawa nafsu daging tadi. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan apa? Nah, kata itu lagi muncul. Dalam keadaan yang baru. Menurut roh. Bukan dalam keadaan lama. Menurut hukum manusia. Hukum Taurat itu selalu berkata hukum manusia. Nah, sekarang kita tanya pada diri kita, pola hidup kita diatur oleh pola yang lama atau pola yang baru? Ingat waktu zaman Pak Harto memerintah, kita pakai kata Orde Baru, bukan? Ada kata itu. Kenapa Pak Harto dulu pakai kata Orde Baru dari Soekarno? Karena Soekarno dianggap orde yang lama. Walaupun kita rajin ke gereja, saudara, tetapi kalau konsep hidup kita masih pola yang lama, susah. Saya beri contoh gampang. Maaf bagi yang belum pernah meninggalkan Indonesia ke negara lain yang jauh. Jangan bilang Singapura. Singapura itu masih termasuk Asia juga. Orang Indonesia yang baru pertama kali keluar negeri, mau ke Eropa misalnya, ke negara-negara yang hampir nggak ada orang Indonesianya. Saudara selalu punya penyakit yang sama. Bingung cari nasi dan sambal. Betul nggak? Masih ingat itu orang-orang itu selalu sampai kemana-mana bawa sambal. Ada yang sampai pergi bawa rice cooker. Ya ampun, saya pikir takut gak ketemu nasi. Kenapa sampai seperti itu? Karena hidupnya masih dikuasai pola Asia. Perutnya harus nasi. Masih banyak diantara kita sudah makan roti banyak-banyak, makan sayur, makan daging, bilang belum makan. Loh, tadi nggak mau ngapain? Karena belum makan nasi. Nah, polanya ini yang harus diubah. Dan itu nggak gampang merubah kebiasaan. Maka itu Roma 7 ini jelas sekali. Bahwa pola yang lama harus kita ubah. Begitu pula menikah. Saudara, baik yang sudah menikah lama maupun baru. Lebih-lebih yang belum menikah. Supaya ada persiapan baik. Kalau kita menikah, lalu kita baik laki maupun perempuan, lalu jadi suami dan istri, maka dua orang ini tidak mau pakai pola yang baru, masih pakai pola yang lama. Sudahlah, rumah tangga itu pasti akan berantakan. Nah, pola yang lama ini sederhana kelihatannya, tapi berbahaya. Maka itu kalau sudah menikah, saudara, jangan sekali-kali berkata pada pasangan kita, kamu tahu, dulu di rumah mamaku nggak ngajar begini. Pernah dengar ada orang ngomong seperti itu? Setelah kita menikah, tidak boleh ada kalimat itu lagi. Kata dulu di rumah mamaku tidak boleh dibawa. Begitu kita menikah, kita pakai pola yang baru. Ya, kalau saudara selalu menyebut mamaku, ya kalian aja sama mamamu lah.